kebaikan, wal hasanatu dan kebaikan, dan satu kebaikan bi asyri amthaliha dilipatkan dengan 10 kali kelipatannya yang sama dengannya. La aqulu, aku tidak mengucapkan alif lam harfun satu huruf, walakin tetapi alifun alif harfun adalah satu huruf, walamun dan lam harfun satu huruf, wa mimun dan mim harfun satu huruf. Rahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Dari bacaan Al-Quran itu setiap hurufnya itu satu hasanah, dan satu hasanah dilipatkan 10 kali lipatnya. Berarti kalau kamu baru membaca alif lam mim gitu aja, itu sudah 10. Jadi akhirnya berapa? Sudah 30 hasanah. 30 hasanah, bukan 3 hasanah, 30 hasanah. Nah, kalau setiap hari kamu membaca 5 juz namanya gitu, wah, Masya Allah, itu kalau diterima oleh Allah nggak ada yang bisa ngitung itu kebaikan-kebaikan kecuali Allah sendiri. Wa Ibnu Abbas dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, berkata Abdullah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi, sungguhnya orang laisa yang tidak ada fi jawfihi, di hatinya syai'un sesuatu minal Qur'ani dari Quran, kabaitil kharib, seperti rumah rusak. Jadi seperti rumah yang kosong melompong rusak nggak digunakan. Di Quran itu ya, manusia itu hakikatnya kan ya hatinya, karena hati itu yang akan menggerakkan seluruh tubuhnya. Ketika hati itu tidak diisi dengan Al-Quran, dan Al-Quran ini adalah pembersih hati, Al-Quran ini penghias hati, Al-Quran ini menjadikan kuatnya hati, Al-Quran menguatkan iman, Al-Quran menguatkan Islam, menguatkan amalan dan sebagainya. Maka seperti rumah yang tidak pernah dibersihkan, yang tidak tertata, kocar-kacir dalamnya, maka dikatakan seperti rumah rusak yang tidak pernah dirawat. Karena Al-Quran itu merawat hati. Nah, orang yang enggak ada Al-Quran di dalam hatinya enggak pernah dirawat, rumah rusak. Nah, rusaknya hati, jadi rusaknya seluruh tubuh. Rawahu, meriwayatkan hadis At-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Apalagi kalau orang membaca Al-Quran itu paham artinya, maka hari-hari dia itu dinasihati, terus setiap membaca terus dinasihati, dan merasa seperti dinasihati langsung oleh Allah SWT. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Wah, kon tobat aku ini. Aqimus salata wa atuz zakah, suruh salat, suruh zakat. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, anin Nabi, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda baginda Nabi, yuqalu, dikatakan li sahibul Quran, bagi orang yang mempunyai Al-Quran, itu termasuk sahibul Quran, itu adalah maknanya adalah orang yang hafid Al-Quran atau orang yang hafid sebagian Al-Quran. Dan bukan hanya itu saja, maksud sahibul Quran itu juga mengamalkan isi Al-Quran dan beradab dengan adab-adabnya Al-Quran, tata krama dengan tata kramanya Al-Quran. Itu namanya sahibul Quran. Kalau orang itu kelihatannya hafid Quran tapi maksiat terus, itu bukan sahibul Quran.
sahibul Quran. Karena tidak ada Quran yang berjalan pada tubuhnya. Hanya kalau pengen menjadi sahibul Quran, di samping hafid Quran, juga orang yang amil Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Iqra' bacalah, dikatakan kepada mereka sahibul Quran, Iqra' bacalah kamu, wartaqilan naiklah, waratil dan bacalah dengan bacaan yang pelan-pelan, kama kunta seperti kamu turatil membaca Al-Quran fid dunya di dunia, fa inna manzilataka, maka sesungguhnya tempatmu, derajatnya di surga sana, inda akhir ayatin, di sisi akhirnya ayat, takra'uha yang kamu baca ayat itu, berarti semakin ayatnya nambah, semakin nambah juga derajatnya di surga. Makanya hafal Al-Quran itu ya ada fadilahnya kayak begini. Kamu hafalkan Al-Quran dan niat kamu selesaikan menghafalkan, jangan berhenti menghafal. Nanti kalau kamu masih menghafal terus, walaupun kamu sudah tua, masih pengen menghafal terus dan menjaga terus dan mengamalkan isinya, maka nanti kalau dikubur pun Allah akan kirim ustadz, malaikat yang mengajari kamu Al-Quran, sehingga bangkit dari kubur kamu sudah hafid Al-Quran dan masuk dalam golongan hafid Al-Quran. Hanya kalau sudah memulai menghafal Al-Quran itu teruskan aja, walaupun bisa menambah setengah pojok, gak masalah, istiqomahkan aja. Yaitu janjinya, kalau nanti belum sampai kubro di dunia ini, nanti kubro di mahsyar sana aja, kubro di akhirat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Babul amri di sini bab menerangkan perintah bita'ahudil Qur'ani, untuk menjaga Al-Quran, wa tahdhiri dan menakut-nakuti, memberi peringatan, min ta'ridihi dari membiarkan Al-Quran linniskani, pada kelalaian, terlupakan. Ta'rid itu dengan sengaja membiarkan, enggak pernah membaca, dulu pernah hafal tapi enggak pernah membacanya, itu namanya ta'rid. Tapi kalau sudah usaha membaca deres begini, tetapi ya terus pancen yo lupa aja, ya itu sudah enggak dosa. Yang dosa itu kalau memang sengaja melalaikan Al-Quran. Maksudnya sengaja itu sengaja di dalam tidak menjaga. An Abi Musa, dari Abi Musa radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang orang mengatakan, kamu sengaja melalaikan Al-Quran. Tidak, saya enggak sengaja, lali sendiri kok. Ya memang kamu lupa sendiri, karena kamu enggak pernah membaca, ya lupa-lupa sendiri akhirnya. Kamu membiarkan saja enggak kamu baca, itu namanya itu kamu berarti menyengaja membiarkan, itu sudah seperti menyengaja bahwa itu membuat Quranmu lupa itu. An Abi Musa, dari Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ta'ahadu, jagalah kalian semua hadal Quran ini, walladzi, maka demi zat nafsu Muhammadin, jiwa baginda Nabi Muhammad, biadihi, di tangannya, lahu sungguh Al-Quran asyaddu, adalah lebih sangat tafallutan, lepasnya, minal ibli, daripada unta, min uquliha, dari tali-talinya, muttafaqun alaih. Ya, seperti halnya unta itu mudah lepas dari talinya, maka Al-Quran ini lebih lagi lepas dari hatimu, maka harus selalu dijaga, dibaca. Baginda Nabi saja itu ta'ahudnya Al-Quran itu, menjaga Al-Qurannya setiap hari, beliau itu membaca 1/7 Al-Quran. Makanya apalagi kita ini gampang lali. Kita inilah apa saja lupa loh. Makanya harus banyak membaca Al-Quran. Dicari di kelas nggak ada, kenapa? Lupa, apa? Ketiduran. Oh, ustaznya nggak datang, kenapa? Apa? Lupa kalau ada jam. Jadi semuanya lupa. Kita ini serba lupa. Apa ya lupa. Lah orang kondisi seperti ini harus betul-betul lebih lagi menjaga Al-Qurannya biar enggak lupa.
Wa Ibnu Umar. Lah kenapa kok banyak lupa? Banyak yang difikirkan. Kenapa banyak difikirkan? Banyak yang dilihat. Lah kok bisa banyak yang dilihat? Lah di mana-mana itu ada HP loh. Lah enggak ngelihat lah. Seluruh dunia dilihat, ya lupalah. Wa Ibnu Umar dan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda, innama mathalu sahibil Qur'an, sungguhnya perumpamaan orang penghafal Al-Qur'an dan mengamalkannya, kama dalil ibili, seperti perumpamaan unta al-mu'aqqalati yang ditali, idza ahada bila mana dia selalu menjaga alaiha atas ibil tadi, atas unta, amsakaha maka dia akan menjaga unta itu. Wa in atlaqaha bila mana dia membiarkannya atau melepaskannya, zahabat maka unta itu lepas. Muttafaqun alaih. Jadi orang yang punya Al-Qur'an ini seperti orang punya unta. Kalau enggak dijaga ya lepas, hilang. Kalau dijaga ya insya Allah tidak akan lepas. Makanya ya diaturlah waktunya itu, waktu-waktu untuk menjaga Al-Quran itu ditata. Setiap menunggu sholat, pamannya kalau di sini itu, di qomatnya juga masih lama. Ketika adzan langsung wudhu ke masjid, terus dijaga Al-Qurannya setengah jam. Kalau setengah jam itu kali 5 berapa saja itu? Sudah 2 jam setengah. Sudah 2 jam setengah. Padahal kamu masuk kelas itu hanya 3 jam. Sudah hampir seperti satu kelas itu. Belum lagi habis sholat. Ketika habis sholat itu kamu masih bisa membaca setengah jam lagi. Sudah berapa lagi? 2 jam sama 2 jam setengah, 2 jam setengah, 5 jam. 5 jam untuk membaca Al-Quran. Tapi selama ini 5 jammu sebelum